Yo, selamat datang kembali di konten web surfing episode kedua, dan kali ini ada berita-berita terbaru ya yang lagi panas-panasnya. Apa itu? Ya pasti sudah nyambung lagi ke Covid, PPKM lagi. Seperti yang kita tahu, ada berita bahwasanya PPKM diperpanjang. Itu diperpanjang, baik cuk. Ya, jadi PPKM yang sebenarnya udah mau selesai ya, PPKM darurat yang sebenarnya udah mau selesai, akhirnya pemerintah memutuskan untuk diperpanjang sampai akhir Juli. Kenapa diperpanjang? Itu salah satu berita yang lagi hot dan akan kita bahas kali ini. Pernyataan dari pemerintahan bahwasanya PPKM darurat diperpanjang. Kemudian yang lagi hot lagi, ada seorang seniman yang mengirimkan surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo, dan itu juga lagi hot-hotnya ya. Jadi saya ada video-videonya dan kita lihat seperti apakah sebenarnya kenapa PPKM darurat bisa diperpanjang, dan adanya surat terbuka, isinya apa saja. Surat terbuka dari seorang seniman yang ditujukan untuk Bapak Presiden, dan langsung saja kita cek. Oke. Yuk, pertama kita lihat pernyataan dari pemerintah untuk memperpanjang putusan PPKM yang diperpanjang ya hingga akhir Juli. Kayak apa sih? Sabar ya, jangan langsung suuzon, jangan langsung ngejas. Santai dulu bro, santai. Jadi ini sumbernya dari Kompas TV, ada sebuah video yang memperlihatkan bahwasanya pemerintah memperpanjang PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Tapi jangan dulu tegang, kita sabar dulu ya, kita nyalain rokok dulu biar enggak tegang ya. Jadi jangan apa-apa langsung marah-marah, jangan. Ya saya tahu meski PPKM diperpanjang lagi, kita nggak bisa main, kita nggak bisa bebas lagi, kita dikurung di rumah terus dan lain-lain. Tapi slow dulu, jangan tegang. Ambil rokokmu kawan, kita nyalakan bersama. Sebelumnya barangkali banyak suara-suara mobil lewat. Emang ya, saya rekamannya di pinggir jalan, jadi banyak suara mobil lewat, mohon maaf jika terganggu. Yuk kita lanjut lagi cek terkait video yang lagi viral. Video ya. Tadi rapat kabinet terbatas yang saya ikuti waktu saya di Sukoharjo sudah diputuskan Bapak Presiden dilanjutkan sampai akhir Juli PPKM. Tetapi tadi juga Presiden sudah menyampaikan perpanjangan ini memang banyak risiko, termasuk bagaimana supaya seimbang antara bersama-sama antara tadi itu meningkatkan disiplin warga untuk mematuhi protokol kesehatan dan standar-standar PPKM dan bantuan sosial. Karena itu bantuan sosial ini juga tidak mungkin ditanggung oleh negara sendiri, oleh pemerintah. Ya, gotong royong masyarakat, termasuk Sivitas Akademika UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor. Saya mohon juga ada gerakan. Oke, jadi di video ini Bapak Menko PMK menyampaikan bahwasanya keputusan PPKM darurat di Indonesia diperpanjang sudah diputuskan oleh Presiden, dan beliau bilang bahwasanya PPKM darurat yang diperpanjang ini memang banyak sekali resikonya, termasuk nanti kurangnya bantuan sosial dan lain-lain. Dan ini disampaikan saat berkunjung ke UGM. Jadi beliau menuturkan bahwasanya bantuan sosial tidak bisa kalau ditanggung oleh pemerintah sendiri ya, tidak bisa ditanggung oleh pemerintah sendiri. Jadi banyak unsur-unsur yang harus
ikut membantu ya, harus ikut membantu untuk PPKM darurat, kelancaran PPKM darurat. Tapi kalau kita lihat peraturan mungkin ya, setahu saya itu kan bahwasanya jika negara Satuan Republik Indonesia menyelenggarakan karantina karena adanya wabah atau lain-lain, itu kan apa namanya, segala kebutuhan pokok warganya dan bahkan hewan ternaknya itu ditanggung oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini pemerintah pusat bekerjasama dengan pemerintah daerah mungkin gitu. Jadi seharusnya kalau PPKM berpanjang, ya pastilah ya ekonomi kena, pendidikan kena lagi, dan masih banyak unsur-unsur lagi. Ya oke lah, minusnya banyak sekali minusnya jika PPKM diperpanjang lagi. Selain memang nggak bisa main gitu loh, nggak bisa keluar rumah dengan bebas. Tapi ya itu, nanti pasti sekolah ditunda lagi, sekolah offline ditunda lagi, kemudian pasar masih banyak yang ditutup, akhirnya pedagang-pedagang terkena imbas ekonominya dan lain-lain. Oke, jadi slow, kita lanjut dulu videonya. Termasuk Sivitas Akademika UGM ini di bawah pimpinan Pak Rektor, saya mohon juga ada gerakan untuk membantu mereka-mereka yang kurang beruntung akibat kebijaksanaan COVID-19 PPKM ini, untuk saling membantulah, saling bergandeng tangan, mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker, karena bagaimanapun. Betul sekali ya. Jadi tadi disampaikan bahwasanya mungkin bisa dari teman-teman yang lain bantu dengan cara sedekah masker atau lain-lain, karena bagi masyarakat yang masyarakat menengah ke bawah, mungkin harga masker itu kan bisa dibilang mahal ya, bisa dibilang mahal. Jadi pemerintah menyadari bahwasanya kita tidak bisa terus menekan, mereka tidak bisa terus menekan tanpa adanya memberikan sesuatu yang bermanfaat gitu loh. Ya jadi ya bisa Pak. Yang penting bantuan sosial jangan dikorupsi lagi anjir. Jancuk. Oke. Nah itu tadi pernyataan dari Menko PMK terkait keputusan dari Presiden untuk memperpanjang kontrak dengan PPKM darurat, perpanjang lagi. Kita nggak tahu nanti sampai akhir Juli, terus selesai PPKM darurat, terus nanti awal Agustus ganti nama lagi jadi PPKM Agustusan atau lain-lain, nggak tahu ya. Belum lagi kalau diperpanjang lagi, kalau yang sudah kan nanti sudah hampir selesai seharusnya, terus diperpanjang lagi dan seterusnya diperpanjang lagi, saya nggak tahu ya. Dan ini yang lagi viral lagi terkait PPKM juga, dan video ini kayaknya sebelum Bapak Presiden menyampaikan terkait putusan bahwasanya PPKM diperpanjang. Jadi ada seorang seniman menyampaikan surat terbuka kepada Presiden. Oke, kita lihat dulu si surat terbukanya seperti apa. Jadi video ini nanti full penyampaian dari Bapak Didi Riyadi. Beliau seorang seniman dan menyampaikan surat terbuka langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Oke, cek. Berani juga langsung menyampaikan surat terbuka kepada Presiden. Karena banyak dulu yang mengkritik itu masih banyak yang ditangkap. Karena masih banyak yang tidak terima bahwasanya kebebasan berpendapat di negara Indonesia kan bebas, bro. Tapi kenapa masih banyak yang ditangkap? Masih banyak yang ditangkap dulu kan. Apalagi kalau menyinggung tentang virus, PPKM, tentang kebijakan pemerintah. Tapi ini langsung disampaikan oleh seniman dari Bapak Didi Riyadi. Kita cek videonya. Surat terbuka Didi Riyadi untuk Pak Jokowi dari gue. Yang terhormat Bapak Presiden RI Insinyur Joko Widodo di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak beserta keluarga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga presiden kita sehat. Amin. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Didi Riyadi, salah seorang rakyat Bapak
yang hidupnya selama 31 tahun ini didedikasikan untuk dunia seni dan hiburan Indonesia. Ini kali pertama saya membuat Ya, jadi seorang seniman. Ya, Bapak Didi Riyadi itu seorang seniman dan tadi perkenalan bahwasanya dia mengabdikan 31 tahun hidupnya di dunia seni dan hiburan dan merupakan salah satu warga Indonesia ya tentunya. Lanjut. surat terbuka kepada Bapak, sosok yang sangat saya hormati sebagai pemimpin bangsa. Surat terbuka ini bagian dari concern dan kepedulian saya kepada bangsa dan negara. Harapannya bisa sampai serta didengar oleh istana dan pemerintah. Kedua, sebagai salah seorang yang juga mencintai negeri ini, pada kesempatan yang baik ini saya datang kepada Bapak dengan kesungguhan untuk menyampaikan beberapa hal-hal curahan hati, termasuk di dalamnya apresiasi, keprihatinan, dan pendapat saya tentang situasi kondisi aktual saat ini. Dan adapun yang ingin saya sampaikan adalah Pak, sudah setahun lebih kita dalam situasi keprihatinan yang tidak pernah kita impikan, yaitu situasi very extraordinary akibat pandemi COVID-19. Kenyataannya kita benar-benar dalam wabah yang mendunia mengakibatkan semua orang harus beradaptasi dengan kenormalan baru, termasuk mematuhi prokes dan aturan-aturan baru yang ditetapkan, dan dampaknya luar biasa dirasakan oleh masyarakat serta sangat memukul berbagai bidang, terutama pada perekonomian, kesehatan, pendidikan, dunia seni dan hiburan, serta bidang lainnya. Kedua, saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan jajaran pemerintah dalam menangani situasi serta kondisi yang tidak mudah ini. Hormat dan apresiasi yang setinggi-tingginya dari saya dan kami masyarakat Indonesia atas ketegasan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populer seperti PSBB di awal pandemi sampai dengan PPKM darurat seperti sekarang ini. Ya, tapi disampaikan ya bahwasanya kebijakan-kebijakan yang tidak populer. Benar juga sih. Dari sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau saya lihat dari awal itu hanya kayak gonta-ganti nama, ganti-ganti nama doang gitu, ganti-ganti nama. Pertama PSBB, kemudian ada PPKM mikro, PPKM apalagi gitu sampai sekarang PPKM darurat mungkin besok. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Apakah nanti ganti nama lagi atau diperpanjang lagi? Terus kapan selesainya saya nggak tahu gitu. PSBB, PPKM melelahkan. Lanjut. Ketiga, tanpa mengurangi rasa hormat, izinkan saya menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan situasi kondisi terkini, khususnya yang berhubungan dengan adanya wacana perpanjangan PPKM darurat. Setelah saya telaah berdasarkan data sekunder, yaitu pemberitaan di berbagai media sosial maupun data primer, melalui pengamatan serta pengalaman berinteraksi dengan beberapa kalangan masyarakat, termasuk kru yang biasa bekerja sama dengan saya, maka sebagai salah seorang rakyat yang juga terkena imbas dari sejak awal wabah, saya berpendapat sebagai berikut. Mulai rame. Santai banget nih orang ya. Jadi beliau kan baru pertama kali menyampaikan surat terbuka kepada presiden ya, dan kelihatan santai anjir. Santai jadi nggak tegang gitu. Nggak tahu bahaya menanti apa ya. Nggak bercanda.
Jadi tetap santai menyampaikan tadi sudah mulai ramai dan dia menyampaikan apresiasi kemudian nanti apa saja yang ingin disampaikan lagi nggak tahu, tapi lumayan santai sini orang nggak tegang. A. Menolak perpanjangan PPKM darurat Jawa dan Bali dengan alasan simpel aja Pak, sudah pasti banyak yang kena imbasnya, terlebih lagi soal perut, banyak yang tidak bisa kerja, tidak bisa menafkahi keluarga. Faktanya sejak awal pandemi sampai dengan sekarang banyak usaha yang gulung tikar, karyawan yang di-PHK-kan, seniman dan musisi yang tidak bisa lagi manggung. Kalau ini saya sebenarnya setuju sih. Biasanya dia menolak ya karena efeknya sudah jelas ya, efek dari PPKM sudah jelas. Oke, banyak apa usaha-usaha yang tutup, gulung tikar, bangkrut ya. Terus ada lagi karyawan-karyawan, buruh-buruh yang banyak di PHK. Itu kan yang di PHK itu punya keluarga itu loh. Punya keluarga dan punya tanggungan untuk menafkahi mereka supaya mereka bisa keluarganya bisa sekolah, bisa makan sehari-hari, itu kan punya tanggungan. Dan kalau PPKM terus gitu ya, PPKM di PHK akhirnya kan aduh, susah sih. Saya agak setuju dengan poin pertama ini. Setuju dengan poin pertama ini. Dari awal itu sudah jelas ya, banyak sekali kerugian di bidang ekonomi gitu. Terutama ya ekonomi menengah ke bawah. Oke, bagi mereka yang kerjanya di sektor yang tidak ditutup karena adanya PSBB, itu ada di pemerintahan yang duduk di kursi-kursi dewan, itu kan nggak terpengaruh mungkin ya, dan mereka gaji tetap lancar, uang tetap lancar. Sedangkan seniman musisi itu panggungnya hilang, jadi nggak ada job manggung, nggak ada job tampil, akhirnya pemasukannya hilang. Hanya kalau bicara ekonomi ya sudah jelas sangat berdampak. Dan belum lagi sudah di PHK dan seharusnya dapat bansos. Seperti yang kita tahu, bansosnya dikorupsi sama menteri, itu menterinya nggak ada otak Bangsat kau. dan nggak dihukum berat juga sih. Itu korupsi uang rakyat segitu banyaknya di saat lagi pandemi, membutuhkan uang, rakyat kecil membutuhkan uang di mana-mana, tapi dikorupsi cok. Ini menteri padahal duit banyak tapi korupsi kok, cacok. Lanjut. Dan ternyata PSBB, PPKM ataupun hal sejenis tidak juga mampu meredam penyebaran COVID-19. Yang kedua, perpanjangan PPKM darurat tidak akan bisa selesaikan wabah. Ya, pilihannya seperti buah si malakama, mati karena wabah atau mati karena kelaparan. Si malakama kayak lagu dangdut ya. Terus sekali pilihannya ya mati karena wabah atau mati karena kelaparan di masyarakat yang menengah ke bawah gitu loh. Mati karena wabah atau mati karena kelaparan, pilihan yang jancok ya. Sangat membingungkan, anjir. Jadi ya kalau kita keluar ya umpamanya lah, kalau kita keluar kita nanti mati kena wabah, tapi kalau kita diam di dalam rumah kita mati kelaparan, keluarga kita mati kelaparan. Dan buah si malakama cok, serba salah. Anjir, serba salah. Saya mengusulkan satu, lockdown atau karantina atau PPKM atau apapun namanya bisa diupayakan versi yang lebih ramah, yang berpihak pada masyarakat menengah ke bawah. Faktanya Pakai versi LED. banyak orang seperti buruh Versi yang lebih harian ramah, jadi atau PPKM lepasan yang versi hanya light, versi digaji beta biar kalau lebih dia ramah. kerja. Ngeboros. Terlepas Boros pekerjaannya tidak Anjir. kritikal dan Standar. tidak esensial bagi negara, tapi kritikal dan esensial
bagi keluarganya. Mereka yang mendapatkan nafkah dari untung hasil dagangannya. Mereka yang punya gaji monthly payroll atau gaji per bulan, yang jelas mungkin tidak begitu merasakan imbasnya. Tetapi bagaimana dengan rakyat yang tidak punya monthly payroll alias gaji per bulan? Bisa tolong dicek jumlah mereka yang tidak gajian bulanan sesuai dengan data BPS terkini. Kedua, jika hasil PPKM darurat Jawa dan Bali tanggal 3 sampai dengan 20 Juli tahun 2021 tidak berdampak signifikan dan berkorelasi dengan penurunan kasus COVID, maka mohon pertimbangannya untuk satu, mengevaluasi strategi kebijakan dan koordinasi antar lembaga. Kedua, sosialisasi dan edukasi semasif-masifnya tentang penanganan bagi yang terpapar COVID-19 dan pola hidup sehat untuk melawan COVID-19. Ketiga, menggali ide dan terobosan baru dalam membuat kebijakan yang tidak melulu dan tidak hanya bersifat aturan, tapi juga bersifat solutif bagi masyarakat yang terkena imbas ditetapkannya aturan tersebut. Dan yang terakhir adalah mendorong pemerintah bukan hanya mengidentifikasi mereka yang terpapar COVID-19, tapi juga mengidentifikasi mereka yang terdampak pandemi COVID-19 secara ekonomi dengan alat ukur yang tepat. Demikian surat terbuka saya sampaikan. Sangat besar harapan saya Bapak Presiden berkenan membaca, mendengarkan, serta mempertimbangkan pendapat saya. Saya setuju. Apresiasi yang sebesar-besarnya buat Bapak Didi Riyadi. Jadi pendapatnya tadi sangat mewakili sebagian besar masyarakat Indonesia yang menengah ke bawah secara sektor ekonomi ya. Itu sangat mewakili lah, sangat mewakili. Saya nggak banyak komen, semuanya sudah bisa diwakilkan oleh pendapat dari Bapak Didi Riyadi ini, dan aplaus besar-besarnya buat beliau yang sudah berani dengan mengajukan surat terbuka kepada Presiden, dan semoga saja jadi pertimbangan ya, karena sekarang keputusannya sudah jelas PPKM diperpanjang ya. Pasti masih banyak pro kontra, tapi untuk kedepannya mungkin ya sudah Pak lah, dicukupkan saja gitu loh, PPKM-nya dicukupkan, jangan melulu PPKM. Belum lagi nanti kalau kita bicara sektor pendidikan kan, jadi saya itu bukan ahlinya, jadi nggak banyak komen, tapi saya sebagai warga masyarakat negara Republik Indonesia yang secara ekonomi menengah ke bawah, saya sangat setuju dengan pendapatnya. Dan mungkin cukup sekian video kali ini terkait PPKM dan PPKM. Terima kasih sudah menonton dan support terus channel ini, dan kita lihat berita-berita terbaru lainnya di konten-konten lainnya. Oke, kurang lebihnya banyak kurangnya, dan saya pamit undur diri dan bye, sampai bertemu di video selanjutnya.